bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Saya Herlina Libralisa, CGP Angkatan 10, SMK Negeri 1 Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan hasil diseminasi tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Adapun latar belakang aksi nyata ini adalah menerapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari diseminasi budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Adapun tolak ukurnya adalah siswa mampu membuat keyakinan kelas, kemudian siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara berkelanjutan atas kesadaran sendiri. Berikut video diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah mau hadir meluangkan waktu di aula kita pada hari ini untuk acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Jadi saya calon guru penggerak angkatan 10 akan mendiseminasikan apa yang sudah dipelajari tentang budaya positif di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu izin untuk berbagi tentang budaya positif. Kita akan mengeksplorasi tentang budaya positif. Sebelum kita eksplorasi budaya positif, ada baiknya kita mengetahui dulu budaya positif adalah budaya tentang nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang disepakati bersama dan dipraktikkan secara konsisten oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk menerapkan budaya positif kita bereksplorasi apakah itu yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, selanjutnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif menumbuhkan kedisiplinan tanpa kekerasan. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam membimbing anak untuk mengembangkan kedisiplinan diri dan tanggung jawab tanpa menggunakan hukuman atau paksaan. Disiplin positif bukan tentang mengendalikan anak, tetapi tentang membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang diakui dan dihargai secara luas di seluruh dunia, terlepas dari budaya, agama, atau latar belakang individu. Nilai-nilai ini merupakan landasan moral yang penting untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Nilai kebajikan universal: keadilan, kejujuran, keberanian, kasih sayang, kebaikan hati, kesabaran, ketekunan,
kesederhanaan, dan tanggung jawab. Jadi diharapkan nanti anak-anak didik kita atau kita harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini adalah motivasi yang paling rendah. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia berperilaku melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu karena ada penghargaan atau imbalan. Jadi yang pertama dan kedua ini disebut motivasi eksternal dari luar. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena untuk dihargai, bukan karena untuk kenyamanan, tetapi memang dari diri kita merasa bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Jadi dari dalam diri. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya hukuman itu bukan untuk membuat anak-anak disiplin, malah dihukum oleh penghargaan itu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi seperti itu dia ya. Ketika kita menjanjikan suatu hadiah, sebenarnya kita tahu bahwa yang mau melakukan sesuatu itu tidak mau melakukannya. Kita lanjut. Menurut Alfie Kohn, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajar yang sesungguhnya. Ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dalam program guru penggerak mengacu pada kumpulan nilai, prinsip, dan keyakinan yang disepakati bersama oleh seluruh murid di kelas. Keyakinan kelas ini berfungsi sebagai pedoman perilaku dan pembelajaran yang diharapkan di kelas dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Apa tujuan keyakinan kelas? Membangun komunitas kelas yang kuat, meningkatkan motivasi dan semangat belajar, meningkatkan disiplin dan kedamaian, meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dalam membuat motivasi kelas ini, kita rancang dari peraturan-peraturan kelas. Di kelas kan kita sudah punya peraturan-peraturan. Kemudian kita melibatkan anak didik untuk mengingat kembali peraturan-peraturan kelas tersebut. Kemudian dari peraturan-peraturan kelas tersebut diambil nanti nilai-nilai yang baik. Kemudian dirangkum untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama dan akan dilakukan secara kontinu. Hidup memiliki kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasa, kebebasan, kesenangan. Jadi setiap manusia ya, setiap manusia membutuhkan kebutuhan dasar. Selanjutnya, dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Kita berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi Dr. William Glasser menyebutnya semacam album foto. Jadi album foto itu berisi sesuatu yang tidak mungkin terlalu banyak, tetapi sesuatu momen-momen yang penting di dalam hidup kita. Jadi sedangkan kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan lebih universal. Jadi dunia berkualitas lebih unik dan personal. Kita lanjut ke posisi
segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini dia ada langkah-langkah untuk membuat segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi ketika anak membuat masalah, dia akan merasa bersalah, jadi dia akan merasa down. Nah, disitulah kita guru untuk menstabilkan identitas dia, agar dia tidak merasa down. Kita menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi, ketika anak melakukan kesalahan, dia punya alasan untuk melakukan kesalahan tersebut. Lalu, ada lagi, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini ada satu contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya kita masuk ke restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Oke, yang mau saya tanyakan, apa yang dimaksud validasi terhadap tindakan yang salah dalam segitiga restitusi? Ya, jadi di dalam penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah itu adalah step yang kedua. Jadi di situ kita sebagai guru menyadarkan anak bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Kemudian di situ kita menanyakan kepada murid bahwa mereka punya alasan melakukan kesalahan tersebut, dan kita menyadarkan mereka bahwa perbuatan yang salah itu harus diperbaiki, dan mereka menunjukkan rasa bersalah, meminta maaf. Jadi mereka akan sadar akan kesalahannya dan berjanji akan memperbaikinya. Itu validasi yang salah. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada lagi. Oke, silakan Ibu Fitri. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Libra sebagai narasumber sekretar pengetahuan dan kita guru-guru untuk menghadapi anak-anak jika memberikan reward dan punishment. Pertanyaan saya, terkadang anak-anak itu membaca buku, mau sampai 2-3 kali terlapor hal yang sama diulang kembali. Jadi ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Punishment-nya keras atau kadang kita ada juga ya namanya manusia juga kadang kita emosi karena itu mau kesalahan diulang sampai 2-3 kali atau bisa lebih. Jadi apa yang harus kita lakukan pada sebenarnya itu bagaimana yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Fitri. Jadi tadi kita sudah mendengarkan tentang bahwa reward and punishment itu tidak dibenarkan untuk kita lakukan. Ketika anak-anak melakukan sesuatu karena reward dan punishment, sebenarnya mereka melakukan sesuatu itu karena faktor eksternal. Nah, kita sebagai guru, ketika anak-anak melakukan kesalahan sampai sekali 2 kali, kita tetap menuntunnya untuk menyadarkan dia bahwa yang dia lakukan itu salah. Kemudian dia akan menyadari kesalahannya dan akan memperbaiki. Jadi kita sebagai guru harus berpesan kepada
dilakukannya salah, kita harus terus menuntunnya menjadi mereka tahu. Makanya keyakinan kelas yang sudah kita buat itu tidak gampang untuk anak-anak melakukannya. Tapi ketika kita konsisten untuk melakukannya, mengingatkannya, nanti bersama dengan waktu anak-anak akan terbiasa untuk melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Terima kasih Bu Fitri. Acara kita hari ini tentang budaya positif sudah selesai kita lakukan. Kita berharap kita sebagai guru bisa berpusat pada murid, kita bisa menuntut